Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak dan sehat selalu. Oke, di video kali ini Kevin akan membacakan secara general reading ya sahabat kebahagiaan. Kemarin kita sempat bahas tentang cinta spiritual atau jenis-jenis cinta, dan di sini kita akan membahas cinta yang berkaitan dari energi fisik. Apa sih cinta fisik itu? Nah, cinta fisik ini adalah cinta secara sentuhan intim yang menyampaikan kesukaan dan juga ketertarikan. Ada sebuah pelukan, ada sebuah hubungan intim, ada hal-hal yang berkaitan dari segi sentuhan di situ. Mungkin kita mengenalnya dengan bahasa cinta secara sentuhan ya sahabat kebahagiaan. Ada 4 jenis kategori cinta yang Kevin bedakan di dalam pembacaan Kevin, yaitu tentang cinta fisik, cinta emosional, cinta mental, dan cinta spiritual. Di sini kita akan cek apakah energi sahabat kebahagiaan dengan dia, orang yang sedang kamu pikirkan di sini, ini termasuk ke kategori jenis cinta secara fisik. Lalu ada sisi lain apa dari hubungan kamu bersama dia? Oke, kita akan cek bersama-sama ya. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacaannya bersifat general. Kevin ingatkan ya, bacaannya bersifat general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali, bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Selalu ciptakan positive vibe di dalam komentar ya, ataupun dimanapun kalian berada, karena ketika sahabat kebahagiaan menciptakan positive vibe di situ, pasti akan memberikan energi positif juga di dalam sebuah kehidupan kalian. Oke. Tentang cinta fisik, sisi lain dari hubungan kamu bersama dia. Kevin cek dulu dong, bagaimana sih energi kamu, lalu bagaimana energinya dia. Oke, bayangkan si dia ya sahabat kebahagiaan. Bayangkan si dia, sebut nama dia di dalam hati kalian, dan kita akan cek. Yang atas ini adalah energinya sahabat kebahagiaan. Ini adalah energi sahabat kebahagiaan yang terhubung secara emosional, secara perasaan, dan terlebih secara fisik bersama dia. Karena tema kita tentang jenis cinta yang berkaitan dari cinta fisik. Oke, yang di bawah Kevin cek juga. Ini adalah energi dari si dia ya sahabat kebahagiaan. Ini adalah energinya dia, orang yang sahabat kebahagiaan pikirkan bagaimana untuk energinya dia. Ini untuk energinya dia. Oke, kita baca bersama-sama. Yang pertama, energi sahabat kebahagiaan yang terhubung sebagai cinta fisik. Ada kartu 10 pentacle. Oke, kalian sudah hafal ya kalau kartunya pentacle ini terhubung secara energi fisik. 10 pentacle ini adalah simbol dari kenyamanan. Simbol dari sebuah hasil dari hubungan kamu bersama dia. Ya sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa perlu ketika ngejalin hubungan sama dia itu ada sebuah kedekatan secara fisik ya. 10 pentacle ini adalah simbol dari keluarga. Jika memang sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan sama dia tidak pernah berjumpa, ini justru akan membuat sahabat kebahagiaan seperti mati ditikam oleh perasaan rindu. Harus selalu ada dia. Cinta fisik itu memang melibatkan hubungan yang secara langsung di sini ya sahabat kebahagiaan. Sahabat kebahagiaan ngerasain bahwa ketika dia itu datang menjumpai kamu, energi kamu itu seperti tercharge, semakin bersemangat ketika ada sosoknya dia di situ. Namun terkadang ketika bersama dia ini terkadang sering banget berantem, sering banget cekcok lain sebagainya. Tapi hal itu tidak merubah apapun, tidak merubah hubungan kamu menjadi tidak baik-baik saja. Justru dari ranah berantem itulah yang membuat kalian tuh ngerasa bahwa oke, aku tuh kalau misalnya gak berantem sama kamu tuh kayak kangen deh. Kayak kangen. Ada loh sahabat kebahagiaan orang yang ngerasa bahwa kalau gak berantem sama dia tuh kayaknya kangen banget loh. Tapi ketika berantem, kalian menyelesaikannya dengan baik, kalian akan terjalin lagi sebuah koneksi di situ dan hubungannya menjadi lebih harmonis. Ini adalah sebuah kesadaran tinggi yang luar biasa ya. Orang yang biasa mengalami cinta secara fisik seperti ini lebih banyak itu ke ranah hubungan karmik.
Karena Kevin lihat di sini ranah hubungan karmik itu ngumpul jadi satu di energi kartu 10 pentacle ya. Apalagi di sini ada energi fisik ya. Ketika sahabat kebahagiaan berada di kondisi bahwa kamu tidak ada dia mungkin pergi jauh, dia pergi kemana, kamu merasa kurang nyaman. Karena bagi kamu adalah aku pengen banget ngejalin hubungan sama dia, itu kita tetap stay di tempat yang sama. Dan rasa curiga, rasa cemburu itu pasti hadir, terutama dari energi sahabat kebahagiaan. Oke, tentang cinta fisik kamu. Kartunya di sini adalah kartu Temperance, sahabat kebahagiaan. Temperance ini tentang sebuah keseimbangan secara emosional ya. Kamu memang ngerasa perlu banget untuk menyimbangi antara diri kamu sama dia. Energi sahabat kebahagiaan di sini memang memiliki keseimbangan yang cukup bagus ya. Yang terkadang sahabat kebahagiaan juga punya ego terhadap dirinya dia, tapi sahabat kebahagiaan juga bisa ngerem tentang ego kamu kepada dia, sehingga sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa aku nggak mau kehilangan penuh tentang dirinya dia. Ya memang wajar yang namanya berantem ya, apalagi di energi kartu 10 pentacle kalian mungkin sering berantem di situ. Tapi dari berantem itulah yang membuat kalian tuh kangen. Kalau misalnya kita nggak berantem itu kayaknya kurang gitu loh, kurang asik. Tapi ketika kalian berantem menyelesaikan sesuatu, ini hubungan kalian tuh menjadi adem. Apalagi di kartu Temperance di sini memang memiliki makna tentang hubungan yang cukup stabil. Kunci untuk bisa menstabilkan ini semua itu kuncinya ada di diri sahabat kebahagiaan ya. Oke, berarti kamu adalah pemegang kendali penuh ya, terutama dari cinta fisik ini. Lalu selanjutnya kita bertemu di kartu bernomor 18 ya sahabat kebahagiaan. Ini adalah kartu The Moon. The Moon ini terkait dari segi emosional dan perasaan. Ya, perasaan sahabat kebahagiaan ini memang berupaya untuk bisa mentransformasi dan merubah keadaan. Energi Moon ini adalah energi fisik. Kamu juga merasakan sebuah sentuhan yang luar biasa ketika ngejalin hubungan sama dia. Karena sentuhan fisik itu membuat kamu nyaman, membuat kamu bisa dininabobokan oleh bentuk-bentuk emosional. Sebagai contoh gini, ketika dia mencoba untuk memeluk sahabat kebahagiaan atau mungkin juga memegang tangan kamu, yang tadinya sahabat kebahagiaan tuh mau marah-marah, mau apa, tapi ketika dia memeluk kamu, seketika itu sirna, amarah kamu itu akan sirna di situ. Dan ini membuat perasaan kamu seperti ngerasa bahwa oke, yang tadinya aku marah, dipeluk sama kamu, dipegang tangannya sama kamu, ini membuat sahabat kebahagiaan tuh ngerasa kayak adem, kayak ngerasa reda, hilang seketika di situ. Ya ini memang cinta fisik ini ada hal-hal yang berkaitan dari energinya dia memang bisa menyembuhkan tentang bentuk emosional kamu. Ya ini positif banget ya sahabat kebahagiaan. Ada momen ya ketika mungkin kita marah ya sahabat kebahagiaan, kita marah, kita diredakan dari kata-kata, dari nasihat ataupun apa. Ini justru tidak membuat amarah kita itu reda. Tapi ketika sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan sama dia, ketika kamu marah di sini, kamu dipeluk, kamu dipegang tangan kamu, atau kamu bahkan dicium sama dia, seketika itu reda emosional sahabat kebahagiaan, dan kamu ngerasa bahwa ada sebuah perubahan dari energinya dia ketika menyentuh kamu. Oke, dia pun juga sama ya sahabat kebahagiaan ya. Dia juga sama, terkoneksi ke hal yang seperti itu. Apalagi Moon secara astrologi itu adalah simbol dari fisik, energi feminim dan energi fisik. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Kita bertemu di kartu bernomor 10 lagi ya. Ini 10 pentacle, ini adalah kartunya 10 cup. 10 cup ini tentang sebuah mimpi, tentang sebuah kebahagiaan, tentang hal-hal yang berkaitan dari perasaan. Ya, perasaan kamu akan semakin tersentuh, emosional kamu akan semakin tersentuh ketika sahabat kebahagiaan ini benar-benar bisa berjumpa dengan dia di kondisi yang mungkin membuat kamu kayak ngerasa bahwa terbutuhkan oleh dirinya dia. Hubungannya sangat intim di sini, ini sangat berpengaruh sekali ya sahabat kebahagiaan ketika ngejalin hubungan sama dia ya. Ketika sahabat kebahagiaan mungkin menyampaikan sebuah kesukaannya, dia juga tertarik dengan apa yang kamu sampaikan dari kesukaan kamu di situ. Ada komunikasi di situ, ada hal-hal yang berkaitan dari kesenangan bersama di situ. Ini membuat cinta kamu itu meluap. Makanya sahabat kebahagiaan itu susah sekali melupakan si dia. Oke. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu 4 pentacle. Oke, 4 pentacle ini simbol dari stagnasi ya. Oke. Sahabat kebahagiaan itu ketika lagi bucin-bucin parah nih sama dia, kamu tuh nggak mau kehilangan dia, maunya tetap stay terus sama dia. Oke, kita stay aja, kenapa kamu di sini dulu aja, nggak usah pulang duluan, aku tuh masih kangen sama kamu.
Nah, inilah yang membuat sahabat kebahagiaan ngerasa perlu untuk melindungi hubungan kamu bersama dia. Kamu memang ingin sekali menggenggam dia, ingin sekali menguasai diri dia. Jangan sampai dia itu dipegang sama orang lain di situ. Ya, energi memiliki ini memang cukup kuat ya, sahabat kebahagiaan. Ketika sahabat kebahagiaan memiliki energi ingin memiliki dia seutuhnya, ini adalah sebuah perlindungan bahwa tidak mau ada orang lain yang mencoba mencampuri hubungan kamu di sini. Cemburu boleh, tapi kalau cemburunya di sini terlalu berlebihan, ini juga berbahaya ya sahabat kebahagiaan. Apalagi kartunya di sini 4 pentacle. 4 pentacle ini adalah simbol dari menggenggam seseorang di situ agar bisa dikuasai. Ya, selama ini memang sang penguasa cinta paling hebat adalah sahabat kebahagiaan ya. Karena mungkin dari beberapa banyak pilihan, sahabat kebahagiaan tuh hanya memilih orang ini saja. Hanya orang ini saja. Kenapa? Orang ini tuh bisa memberikan sebuah sentuhan yang luar biasa yang membuat sahabat kebahagiaan tuh ngerasa bahwa feelnya itu aku dapat banget sama orang ini deh. Oke, lalu kalau misalkan cinta secara fisik, ini juga terkait juga dari bentuk paras wajah ya. Apakah dia sebagai kriteria kamu, dari bentuk wajahnya dia, dari bola matanya, hidungnya, warna kulitnya, lain sebagainya. Apakah dia termasuk kriteria kamu? Mungkin kamu menilai bahwa dia tuh tampan banget, dia tuh cantik banget, dan kecantikannya tuh tidak akan pernah pudar, ketampanannya itu tidak akan pernah pudar, sehingga sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa cinta fisik ini adalah cinta yang melibatkan sentuhan secara fisik, yang kemudian tumbuh menjadi perasaan emosional yang amat dalam. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada energi apa lagi? Oke, kita ketemu energinya fisik semua loh sahabat kebahagiaan. Ini adalah pentacle di sini. Apalagi ini kartunya adalah kartu kesatria pentacle. Kesatria pentacle, hal-hal yang berkaitan dari tekad. Sahabat kebahagiaan memiliki tekad yang penuh untuk bisa ngejalin hubungan sama dia terus. Kamu punya tekad yang luar biasa di sini, dan tekad inilah yang mencoba untuk bisa mengkokohkan hubungan sahabat kebahagiaan. Dan kamu yakin banget, sahabat kebahagiaan yakin banget bahwa dia adalah kriteriaku, dia adalah orang yang benar-benar aku impikan, terutama dari segi fisik. Dari tinggi badannya ini juga sangat berpengaruh banget sama energi sahabat kebahagiaan ya, bahwa ya tinggi badannya dia cukup stabil ya, seperti yang aku inginkan di sini, yang aku butuhkan. Mungkin dari bentuk kulit wajahnya juga buat sahabat kebahagiaan tuh ngerasa bahwa ini tuh enak banget nih, pasanganku enak banget kalau dipandang, pakai baju apapun itu bagus dan cocok. Dan ini ngerasa bahwa ketika sahabat kebahagiaan jalan sama dia tuh nggak malu. Ketika sahabat kebahagiaan mungkin jalan kondangan atau pergi kemana main sama dia, itu sahabat kebahagiaan kayak ngerasa bahwa aku sama dia tuh cocok banget deh, nggak jomplang di situ. Oke, artinya adalah hubungan kamu sama dia tuh good looking di sini ya. Oke. Selanjutnya bagaimana untuk energinya dia? Kita bertemu di kartu 5 of One ya sahabat kebahagiaan. Energi kartu 5 of One ini memang sama ya, di energi atas ya. Banyak perdebatan, hal-hal yang berkaitan dari kamu sama dia tuh sering ribut. Tapi ketika ribut, kalian nggak pernah ribut itu justru kangen. Karena suasana ributnya di situ tuh membuat sahabat kebahagiaan ngerasa yakin banget bahwa ketika dia lagi berantem sama kamu tapi bisa menyelesaikan masalah, gairahnya juga membuat sahabat kebahagiaan tuh semakin naik, semakin penasaran dengan dirinya dia. Dan dia juga sama, ketika dia berada di kondisi berantem sama sahabat kebahagiaan, gairahnya dia tuh juga sebenarnya naik loh sahabat kebahagiaan. Makanya dia gak mau ngelepasin kamu. Dia tuh selalu penasaran dengan sahabat kebahagiaan. Hubungan karmik masuk di sini banyak banget ya, karena konflik lah yang terjadi antara hubungan kamu dengan dia, karena perbedaan antara kamu dengan dia. Inilah yang membuat dia tuh ngerasa yakin banget bahwa kamu adalah orang yang aku butuhkan. 5 of One, simbol tentang sebuah konflik. Tapi dari konflik, dari pertengkaran, dari perbedaan, inilah yang menyatukan antara diri kamu dengan dia. Ya karena perbedaan itu terkadang membuat warna cinta itu semakin indah loh sahabat kebahagiaan, ketimbang kalian itu berada di kondisi percintaan yang warnanya sama. Tapi kalau warnanya berbeda, ada pertengkaran, ada amarah, ada kesedihan, ada lain sebagainya, ini justru rasanya itu nano-nano banget loh. Gak bosan, gak monoton. Semakin hari sahabat kebahagiaan bergairah, dia juga sama. Semakin hari itu semakin bergairah. Gairah itu tentang sebuah minat, gairah itu tentang sebuah ketertarikan, tentang sebuah ambisi, dan juga ranah seksual. Karena apa? Secara fisik ya sahabat kebahagiaan, kalau misalkan orang sudah masuk ke ranah jenis cinta fisik, itu memang fisik menjadi kunci utamanya. Tubuh itu menjadi kunci utamanya. Ketika tersentuh di situ, dia akan merasakan sebuah klimaks yang luar biasa. Oke, selanjutnya ada kartun The Hangman sahabat kebahagiaan.
Dia akan terus bertahan ngikutin kamu dan dia rela berkorban untuk apapun juga. Simbolnya di sini ada bulan yang digantung. The Hangman-nya bukan orang yang digantung ya, beda kartu di sini. Ini adalah simbol dari energi fisik yang digantung. Artinya orang ini tuh rela mengorbankan segala bentuk apapun, termasuk dirinya dia untuk dapetin kamu. Makanya ya dia kalau udah cemburu, itu cemburunya tuh membabi buta. Apakah orang ini temperamental? Dia bisa melakukan hal seperti itu, temperamental terhadap sahabat kebahagiaan. Namun ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia akan mencoba untuk meminta maaf. Dia akan mencoba untuk meminta maaf dan kalian terhubung lagi secara emosional di situ. Oke, ada kartu The Tower ya sahabat kebahagiaan. The Tower ini memang hubungan kamu dengan dia banyak sekali ego yang besar, terutama dari dirinya dia. The Tower ini sebenarnya adalah simbol kehancuran ya. Kamu memang sering berkali-kali ngejalin hubungan sama dia tuh kayak putus nyambung, tiba-tiba balikan lagi. Dia juga sama. Dia ngerasa bahwa aku sama sahabat kebahagiaan, dia ngerasa bahwa cintanya itu memang kurang kokoh di situ. Karena hal-hal yang berkaitan dari ego itu paling besar nih ada di dirinya dia. Ya, boleh cemburu. Tapi ketika dia cemburu, terkadang tidak masuk akal. Hal sepele pun itu bisa dijadikan bentuk kecemburuan. Dan terkadang dia spontanitas mengutarakan kecemburuan itu, yang membuat sahabat kebahagiaan itu bertanya, hah? Ini maksudnya apa? Aku nggak ngelakuin itu kok. Tapi dia terus-terusan mencoba untuk merubah suasana itu menjadi panas. Dan orangnya ini memang tipikal orang yang spontanitas ya sahabat kebahagiaan. Oke, kita bertemu di kartu Seven of Sword ya sahabat kebahagiaan. Di energi kartu Seven of Sword adalah ketika dia mungkin ngejalin hubungan sama kamu ya. Dia berupaya untuk lari dari kamu ataupun apa, nggak akan pernah berhasil. Dia nggak akan pernah berhasil. Mau lari dari kamu tuh nggak akan pernah berhasil. Karena apa? Gairah tertingginya dia itu ada di kamu. Dan dia memiliki fetish juga terhadap diri sahabat kebahagiaan. Ini masuk ke ranah pembacaan dewasa ya sahabat kebahagiaan. Karena dirinya dia juga memiliki fetish yang cukup kuat ketika ngejalin hubungan sama kamu. Ya hubungan kamu sama dia tuh berapi-api, penuh dengan energi gairah di situ. Dia juga ngerasain yang sama ketika dia berada di pasangan lain atau siapapun saja, dia kurang mendapatkan feel-nya ketika berhubungan secara fisik di situ. Tapi ketika bersama sahabat kebahagiaan, dia ngerasa ketagihan banget. Jadi memang yang namanya cinta secara fisik ini terkadang menjadikan sebuah candu. Orang ini memang kecanduan kamu, kecanduan sahabat kebahagiaan. Sehingga kemanapun dia lari, ketika mungkin dia pernah ngomong kamu, kita putus, kita break apa, tapi ujung-ujungnya balik lagi sama kamu. Karena apa? Dia nggak pernah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ketika ngejalin hubungan selain dari sahabat kebahagiaan. Oke, terjerat ke hal yang itu ya sahabat kebahagiaan. Oke, kita bertemu di kartu Six of Star ya. Six of Star ini sama dengan kartu Six of Cup ya di dalam kartu tarot standar ya, yang berkaitan bahwa cinta ini penuh dengan nostalgia. Cinta ini penuh dengan memori dan kenangan yang cukup banyak banget sahabat kebahagiaan. Dia ngerasa itu, bahwa sisi lain dari hubungan bersama sahabat kebahagiaan, orang ini memang selalu mengenang segala bentuk perjalanan bersama kamu. Perjalanan secara fisik, perjalanan ketika kalian kemanapun, dia selalu mengingat itu, momen-momen bersama kamu. Makanya dia tidak pernah bisa melupakan bagaimana rasanya kamu di sini. Ya, karena dia ngerasa bahwa kalau misalnya ketemu sama sahabat kebahagiaan, dia seperti kembali muda lagi. Karena gairahnya itu memang tertujunya kepada sahabat kebahagiaan. Dan di energi kartu Six of Star di sini, yang Kevin lihat memang secara energi, dia menginginkan sebuah pernikahan bersama sahabat kebahagiaan. Kalau misalnya kamu dengan dia, ini adalah hubungan suami istri ya, suami istri. Mungkin sisi romantisnya itu memang jarang terjadi. Tapi ketika dia mencoba untuk melakukan sebuah tindakan di situ, itu adalah bentuk sisi romantisnya dia. Orang ini memang jarang terlihat romantis, terutama dari perkataan, karena perkataan bagi dia itu bukanlah penentu dari ngejalin hubungan sama kamu. Yang bisa dia lakukan adalah bagaimana dia itu ngejalin hubungan secara fisik sama kamu. Bagaimana dia ini bisa menemukan sebuah momen yang pas untuk bisa peluk kamu. Ketika dia meluk kamu, sahabat kebahagiaan akan rasa bahwa ini momen yang pas banget
aku butuh pelukan. Tapi dia ketika memeluk kamu, momennya itu selalu pas dan gak memaksakan diri, yang membuat sahabat kebahagiaan itu terhanyut sama hubungan ini. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu Two of Moon ya. Two of Moon ini sama dengan kartu Two of Pentacle ya, di dalam kartu tarot standar ya sahabat kebahagiaan. Energinya adalah energi fisik, interaksi, dan juga komunikasi. Hubungannya ini yang sebenarnya Kevin lihat itu memang kalau energinya dia itu lebih ke energi pembacaan dewasa ya. Karena Kevin lihat orang ini memang secara energi ya, ketika ngejalin hubungan fisik sama sahabat kebahagiaan, ada sebuah interaksi, ada sebuah komunikasi. Sehingga ketika kalian selesai melakukan hubungan intim di situ, dia akan berkomunikasi dengan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu begitu saja, merapikannya bersama-sama. Dan inilah yang membuat sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa oh, orang ini tuh perhatian banget, sumpah. Perhatian banget. Ada loh sahabat kebahagiaan ketika ngejalin hubungan intim ya. Orang itu kalau misalkan udah klimaks, udah ditinggalin, pasangannya ditinggalin. Orang ini enggak, orang ini justru mencoba untuk bebenah bareng, komunikasi di situ, ngejalin sebuah keharmonisan dari komunikasi. Menciptakan suasana itulah yang membuat sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa aku feel-nya dapat banget sama orang ini. Dia juga sama, feel-nya itu dapat banget sama sahabat kebahagiaan. Oke, tentang sisi lain dari hubungan cinta fisik ini, memang romantisnya itu ada di situ dan feel-nya itu bisa kalian rasakan kalau misalkan sahabat kebahagiaan ini memiliki jenis cinta yang terkait dari cinta secara fisik. Cinta secara fisik ini beda dengan cinta secara emosional ya sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan secara emosional ini mungkin berkaitan juga sama dari sebuah momen, dari sebuah komunikasi, dari bahasa cinta di situ, bahasa perasaan di situ. Tapi kalau cinta secara fisik ini ketika kalian bertemu, tatap-tatapan, menyampaikan kesukaan atau ketertarikan dan melakukan sebuah hubungan intim, kalian akan ngerasakan bahwa aku terkoneksi sama dia, dia terkoneksi sama aku. Dan pelukannya itu seperti ada sebuah energi yang membuat hubungan kamu sama dia itu seperti menyatu, gak mau dipisahkan. Dia masih membutuhkan kamu dan kamu masih membutuhkan dia. Meskipun ada pertengkaran di situ, tapi selalu menyelesaikannya dengan sebuah solusi. Oke. Sisi lain dari cinta fisik ini yang Kevin lihat ya, cukup romantis ya. Meskipun kemarin Kevin membahas beberapa tema yang berkaitan dari cinta secara fisik, itu banyak banget cinta fisiknya itu dari segi materi. Kita lihatnya di sini dari segi materinya, termasuk dari uang dan lain sebagainya, itu Kevin gak lihat dari energinya itu. Ini justru dari feel-nya ya, dari feel fisik itu. Ya, cinta fisik itu memang ada melibatkan tentang materi, materialitas, tentang siapa yang untung, siapa yang rugi. Tapi di sini sisi lainnya justru ada di sebuah sentuhan ini. Sentuhan ini yang membuat sahabat kebahagiaan merasa bahwa tercandu oleh diri dia, dan dia juga sama. Dia itu kecanduan sahabat kebahagiaan karena gak ada orang yang bisa tahu bagaimana cara melayani dia, terutama dari ranah fisik. Oke, tema dewasa masuk banget ya sahabat kebahagiaan. Jadi yang belum dewasa bagaimana? Ya ambil sisi edukasinya saja ya sahabat kebahagiaan, karena untuk tema ini nanti kami akan batasi 21 plus ya. Dan ada energi apa lagi antara hubungan kamu dengan dia? Karena Kevin lihat di sini secara garis besar ya, kalian itu bahasa cintanya dari segi sentuhan itu langsung terkoneksi ke cakra jantung kamu, ke dalam perasaan kamu yang paling dalam. Dan kita cek menggunakan kartu oracle-nya di sini. Antara hubungan kamu dengan dia, cinta fisik, ada sisi lain apa yang terhubung antara kamu bersama dia? Sisi lainnya dari cinta fisik ini kita cek. Oke. Ada intuition. Ya, intuition ini berkaitan dari apapun yang sahabat kebahagiaan pikirkan tentang dirinya dia, pasti sering kejadian. Karena apa? Koneksi secara fisik ini sebenarnya energi kalian itu seperti menghubungkan sebuah ikatan batin. Semakin kalian melakukan sebuah pelukan atau pegangan tangan, ini secara energi itu sebenarnya menyambungkan intuisi kamu. Ketika sahabat kebahagiaan merasa bahwa dirinya dia itu lagi gak baik-baik saja, dia lagi sakit atau apa, itu beneran, dia itu lagi sakit, dia itu lagi gak baik-baik saja. Intuisi ini datangnya ketika kalian itu terkoneksi, ngerasakan feel yang luar biasa, ngejalin hubungan sama dia. Oke, ada nilai plusnya di sini ya sahabat kebahagiaan, cinta secara fisik ya, bahwa semakin kalian ngerasain bahwa sentuhannya itu seperti menukar energi antara kamu dengan dia. Tarik menarik.
telepati kamu sama dia di sini ada. Bahwa apapun yang sahabat kebahagiaan rasakan tentang kondisinya dia, ini adalah hal yang berkaitan dari sesuatu hal yang nyata. Jadi kamu ngerasa gak enak sama dia, dia memang sama. Atau mungkin juga ketika sahabat kebahagiaan ngerasain bahwa, aduh aku pengen banget lo dihubungin dia, kapan sih dia hubungin aku. Kamu mau chatting sama dia, tiba-tiba dia chatting sama kamu. Dan selalu seperti itu. Intuisi kalian itu memang terhubung ya, terutama dari segi telepatinya di sini juga masuk ya. Oke. Ada energi apa lagi? Ada travel. Travel ini tentang sebuah perjalanan. Kamu dengan dia memiliki perjalanan cinta yang cukup bagus ya, terutama dari pengalaman cinta. Tidak ada sebuah pengalaman cinta yang cukup indah kepada orang lain kecuali dia. Cinta kamu sama dia ini memiliki pengalaman cinta yang sangat luar biasa. Sehingga sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa aku kecanduan kamu. Kamu gak monoton sama dia, selalu menemukan tempat-tempat yang menurut kalian ini adalah tempat baru, suasana baru. Dan orang ini memang bisa menemukan hal-hal yang unik. Jadi gak monoton. Apa yang sahabat kebahagiaan sukai, ini rata-rata sama dengan dia. Musik kamu, lagu kamu, kota yang kamu sukai, rata-rata sama. Atau mungkin juga negara yang ingin dikunjungi, ini rata-rata sama. Dan bahkan dari tayangan movie ini juga sama. Mungkin kamu menyukai film-film yang bernuansa horor atau action, dia juga sama, memiliki kesukaan yang sama di sini. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Oke, ada energi kartu resisten. Resisten ini tentang sebuah perlawanan ya, sahabat kebahagiaan. Hubungan sama dia memang banyak sekali perlawanan, hal-hal yang berkaitan mungkin ketidaksetujuan atau lain sebagainya. Ini justru tentang hal-hal yang berkaitan dari perlawanan ini membuat kalian yakin bahwa aku sama dia itu sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain. Ketika banyak sekali perbedaan atau perlawanan di sini, membuat sahabat kebahagiaan tuh ngerasa semakin penasaran. Penasaran inilah yang menyatukan kamu. Ini balik lagi ke energinya dia. Tentang sebuah perbedaan di situ, bahwa perbedaan inilah yang membuat kalian itu ngerasa pengen selalu bersama dengan dia. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Ada sebuah peningkatan ya hubungan kamu dengan dia. Yang Kevin lihat tentang peningkatan kamu dengan dia itu memiliki pencapaian yang luar biasa ya. Bisa dihitung sahabat kebahagiaan, ngejalin hubungan dengan siapapun nggak akan pernah bisa dibandingkan dengan sosoknya dia. Karena mungkin sahabat kebahagiaan pernah menjumpai mantan ini mantan itu, tapi untuk si dia kalian gak bisa ngelupain begitu saja. Karena pencapaiannya ngejalin hubungan sama dia itu penuh dengan memori. Penuh dengan memori di sini. Ada memori di sini. Di sini tentang pencapaian kamu sama dia, kenangannya itu banyak banget. Untuk menghapus kenangan ini mungkin susah ya, dan gak akan mau. Aku gak mau menghapus kenangan sama dia, karena aku tahu bagaimana rasanya dia, dan dia juga sama ngerasain bagaimana rasanya kamu di sini. Oke, selanjutnya ada healing, sahabat kebahagiaan. Healing ini berkaitan dari segi penyembuhan ya. Orang ini memang terkadang bisa memberikan sebuah penyembuhan ketika ngejalin hubungan sama kamu, walaupun kamu ngerasa bahwa ya aku sama dia tuh jaraknya mungkin kurang begitu dekat atau lain sebagainya. Tapi ketika sahabat kebahagiaan benar-benar dipeluk sama dia atau digenggam tangannya sama dia, itu kayak ke-charge lagi energi kamu. Oke. Ada bond. Untuk energi di bond di sini ini memang hubungan sahabat kebahagiaan dengan dia ini memang memiliki kedekatan yang cukup kuat ya sahabat kebahagiaan. Kedekatan inilah yang membuat kalian itu nggak mau pisah satu sama lain. Nggak mau pisah satu sama lain. Karena ada semacam energi antara kamu dengan dia ini terhubung secara batiniah juga. Kalian pernah gak sih sahabat kebahagiaan ngerasain bahwa ketika kalian pernah melakukan hubungan fisik dengan pasangan kamu ngerasa bahwa ada feel yang membuat kamu terkoneksi dengan dia. Dan ini sama, kamu terkoneksi banget sama dia. Koneksi ini akan terus berputar. Ketika hubungan kalian menemukan sebuah suasana baru, hal yang baru, ini justru akan mempererat antara cinta fisik kamu sama dia. Oke. Ada hal yang cukup luar biasa di sini ya sahabat kebahagiaan, bahwa cinta fisik ini akan memberikan sebuah kekayaan yang luar biasa dari kamu. Tentang sebuah kepuasan
tentang sebuah rasa syukur. Ini masuk di energi fisik ya. Wealth ini energi fisik atau energi kekayaan, bahwa gak ada hal yang mungkin membuat kamu merasa bersyukur kecuali mendapatkan sosoknya dia yang selalu menemani kamu. Kamu akan selalu bersyukur bahwa ya Tuhan, terima kasih banget ya, Engkau telah menyatukan aku di sini bersama dia di sini. Itu sebuah anugerah yang luar biasa yang Tuhan kasih sama kamu. Jadi memang secara energi ya, cinta fisik itu memang melibatkan sebuah hawa nafsu. Ketika nafsu di situ terpuaskan, sahabat kebahagiaan itu akan merasakan sebuah kelegaan. Akan merasakan bahwa oh, ini loh perasaan puasku di sini. Ada perasaan puas di sini antara kamu sama dia. Kepuasan ini memang yang membuat sahabat kebahagiaan itu merasa perlu untuk ngejaga hubungan ini. Karena gak ada orang lain yang bisa menggantikan dirinya dia. Oke, ada energi apa lagi? Labor. Kerja keras banget sih. Kerja keras banget mempertahankan hubungan ini, mempertahankan suasana hati bersama dia. Meskipun banyak pertikaian, meskipun ngerasa bahwa hubungannya digantungkan atau apa atau lain sebagainya. Kerja keras kalian itu akan selalu terlihat hasilnya ya sahabat kebahagiaan. Hasilnya memang nyata. Hasilnya apa? Yaitu tentang koneksi intuisi kamu sama dia. Tentang telepati kamu sama dia. Koneksi kamu itu gak pernah tercipta dari orang lain kecuali sama dia. Kerja keras kamu ada di situ, menghasilkan tentang telepati kamu, tentang intuisi kamu terhadap kondisinya dia. Dia juga sama, ngerasain perasaan apapun ketika berjauhan sama sahabat kebahagiaan. Dan bahasa cinta kalian ini memang gak perlu menggunakan komunikasi dengan handphone atau apa. Dia ngerasain apa yang kamu rasain, dan sahabat kebahagiaan juga sama, ngerasain apa yang dia rasakan di situ, termasuk kesedihannya dia, apakah dia bahagia atau enggak untuk hari ini. Kalian ngerasain di situ. Oke. Wow. Untuk energi selanjutnya di sini tentang sebuah ketekunan ya. Kuat banget sih. Kevin lihat nih, kamu sama dia tuh kuat banget. Ngejalin beberapa macam cobaan ya. Hari-hari kamu sama dia, perjuangan kamu sama dia itu tidak semudah itu. Momennya itu istilahnya adalah kamu tuh berjuang banget ketika ngejalin hubungan sama dia. Perjuangan kamu tuh besar banget untuk mencapai sebuah kenikmatan atau mencapai sebuah pencapaian dalam hubungan ini. Banyak hal yang kalian lalui. Bagaimana memperjuangkan hubungan ini. Tidak semudah itu. Apalagi banyak perbedaan antara diri kamu dan diri dia. Perbedaan ini hasilnya bagus. Oke, untuk kartu yang terakhir di sini. Cerminan. Wah, energi twin flame masuk di sini ternyata sahabat kebahagiaan. Apakah ada yang twin flame sama dia? Karena refleks di sini ada cerminan. Kamu sama dia memang terkoneksi secara fisik. Cerminan dan hubungan secara sehati juga masuk. Jadi karmik, soulmate, sehati masuk. Kenapa ada sehati di sini? Karena tubuh fisik kamu ini rata-rata sama. Dari bentuk mata, bentuk hidung, dari apa yang kalian sukai secara fisik di situ. Ini sama. Hubungan kamu dengan dia ada yang masuk ke koneksi jiwa sehati. Selain dari koneksi jiwa karmik, selain koneksi jiwa dari twin flame, sehati juga masuk di sini. Tapi ini bukan hubungan soul partner ya sahabat kebahagiaan. Karena Kevin di sini nggak ada hal-hal yang berkaitan dari soul partner, apalagi soultis di sini nggak masuk. Ini lebih ke koneksi jiwa, karmik, kemudian menyusul twin flame, kemudian menyusul sehati di sini. Yang sahabat kebahagiaan kemarin ngikutin channel YouTube-nya Kevin, pasti kalian tahu ya tentang koneksi-koneksi ini. Cinta fisik ini memang melibatkan sentuhan fisik yang kemudian turun langsung ke dalam perasaan kamu, ke dalam jiwa kamu, bahwa kamu terhubung dengan dia, memiliki koneksi yang luar biasa, menciptakan sebuah hubungan, menciptakan sebuah telepati, menciptakan sebuah intuisi yang kuat ketika ngejalin sama dia. Anugerahnya adalah kamu akan merasakan sebuah kepuasan ketika kamu selalu bersama dengan dia.
Oke, cukup bagus sih untuk sisi lain dari hubungan kamu bersama dia. Jadi sisi lain ini bisa kita ambil energi positifnya ya. Yang mungkin negatifnya antara kamu dengan dia berselisih tentang masalah uang dan lain sebagainya itu mungkin disingkirkan ya. Karena Kevin lihatnya di sini dari sisi positifnya antara hubungan kamu dengan dia, sisi lainnya ternyata cinta fisik, yang cinta memandang fisik ini justru menjadikan sebuah kebutuhan ya, kebutuhan cinta, terutama kebutuhan dari batiniah di sini. Dia ngerasain bahwa kamu adalah kebutuhan batiniahnya dia, dan sahabat kebahagiaan juga ngerasa bahwa kamu adalah dia adalah kebutuhan batiniah kamu di sini. Terkoneksi secara energi antara kamu dengan dia. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan kita kali ini? Yang pertama di sini ada kartu 10 Pentacle, ini masuk ke energinya Virgo. Lalu kita bertemu di kartu Temperance, Sagittarius hadir di sini. Ada kartu The Moon. The Moon ini masuk ke energinya Pisces dan Cancer. Ada kartu 10 Cup. 10 cup ini masuk ke energinya Pisces. Lalu kita bertemu di kartu 4 Pentacle, ada energinya Capricorn. Lalu kita bertemu di Kesatria Pentacle ya sahabat kebahagiaan. Masuk ke energinya Virgo, dan Virgo terkuatnya ini adalah Virgo dekan pertama, dekan kedua. Transisinya adalah Leo sebagai Leo dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu Five of Wands. Ini masuk ke energinya Leo. Ada The Hangman masuk ke energinya Pisces. Ada The Tower masuk ke energinya Aries. Ada kartu Seven of Swords ya. Untuk energi kartu Seven of Swords ini masuk ke energinya Aquarius. Lalu kita bertemu di kartu Six of Star. Ini masuk ke energinya Scorpio. Lalu kita bertemu di kartu Two of Moon. Ini masuk ke energinya Capricorn. Beberapa zodiaknya ini muncul di sini ya. Dan untuk energi kartu oracle-nya nggak ada zodiaknya. Dan kita akan cek untuk inisial nama. Ada inisial nama apa antara kamu dengan dia? Atau justru ini adalah inisial namanya dia? Kita cek bersama-sama. Inisial namanya. Yang pertama di sini ada huruf S untuk Sarah. Oke. Ada huruf A untuk Alpha, ada S, ada A. Lalu di sini ada huruf U. Oke. Selanjutnya di sini ada huruf Q untuk Queen, ada huruf D untuk Delta, ada huruf H untuk Hotel. Lalu selanjutnya di sini ada huruf O untuk Oscar, ada huruf J untuk Jamaica. Lalu selanjutnya di sini ada huruf M untuk Mama. Ada huruf N untuk Nano. Ada huruf I untuk Indonesia. Selanjutnya ada huruf K untuk Korea. Dan yang terakhir di sini ada huruf D untuk Delta. Jadi ini beberapa inisial nama yang energinya paling kuat antara nama kamu atau namanya dia. Cukup unik ya tentang tema cinta kita hari ini, yaitu cinta fisik. Mungkin next Kevin akan membahas tentang cinta secara mental atau cinta secara emosional ya. Karena kemarin Kevin sempat membacakan tentang cinta spiritual. Dan jangan lupa untuk sahabat kebahagiaan untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.